Oke, sudah di-on-kan semuanya videonya? Sudah di-on-kan semuanya videonya? Sudah di-on-kan semua videonya, sudah di-on-kan semua videonya. Oke. Biar Abdul saya juga on-kan video saya ya kan. Kita mulai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang perkuliahan PBL kita, ya kan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal kemarin bahwa perkuliahan kita ini nanti outputnya adalah gabungan dari nge-lag ya. Sudah jelas suara saya? Sudah. Seperti saya bilang di awal kemarin bahwa output dari perkuliahan kita ini nanti, ya kan, itu adalah gabungan antara beberapa mata kuliah yang dijadikan dalam suatu project, ya kan. Mata kuliah itu mungkin ada Progweb, terus kemudian Progweb atau Daspro ya kalian? Progweb ya kan? Progweb, terus kemudian mata kuliah saya, mata kuliah sistem informasi geografis, terus kemudian ada mata kuliah saya juga lagi, mata kuliah pengendaraan jauh, terus ada lagi mata kuliahnya Pak Sudra kalau nggak salah ya, statistika, ya kan. Nah, dari beberapa mata kuliah tersebut nanti kalian diminta untuk mengerjakan satu project, ya kan, satu pekerjaan yang kalian bikin sendiri dan akan kalian selesaikan sendiri, yang mana nanti saya di situ ditunjuk sebagai ya koordinator lah ibaratnya untuk PBL di geomatika pada semester ini. Jadi kalian nanti koordinasinya, ya kan, untuk PBL ini bisa koordinasi dengan dosen di mata kuliah masing-masing atau langsung koordinasi dengan saya gitu ya. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan, kemarin saya sudah membagi kelompok untuk masing-masing kelas itu 3 kelompok, ya kan, ya enggak, masing-masing kelas itu 3 kelompok di 3 kabupaten kota yang berbeda, iya enggak? Iya Pak. Ya kan? Iya Bu. Di 3 kabupaten kota yang berbeda. Kelompok satu kelas itu ada 3 kelompok. Jadi sekarang kalian ini seharusnya sudah mempunyai gambaran tentang apa yang akan dikerjakan, ya kan? Karena pada saat pembagian kelompok tersebut saya langsung memberikan kepada kalian itu tema yang akan kalian kerjakan untuk PBL kalian pada semester ini, yang mana PBL kita ini nanti core-nya di mata kuliah SIG dan pengendaraan jauh. Untuk visualisasinya itu mungkin karena Progweb dia minta untuk visualisasi, makanya nanti outputnya kalian bakal mungkin berbasis web. Sultan, matikan dulu mic-mu. Itu mungkin beberapa gambaran dari semuanya peserta ini. Masih ada yang belum kebagian kelompok atau tidak, atau masih ada yang belum tahu kelompoknya? Sudah semua ya? Sudah Pak. Sudah semua ya, oke, sudah semua. Jadi seperti apa yang saya katakan kemarin, bahwa yang akan kita lakukan di sini itu adalah pembuatan atlas tematik digital sederhana tentang
tema-tema yang sudah saya berikan sama kalian gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan, ini saya bisa share ya. Present Windows tak sih? Nampak tak? Nampak, Pak. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian membagi kelompok. Itu sudah kemarin ya kan, sudah kalian bagi dan sudah saya kasihkan tema ya kan. Ada yang lupa dengan tema-temanya sendiri masing-masing kelompok, atau ada yang tidak tahu mana? Nah, kayaknya masih belum nyambung otak kalian kan, jadi kayaknya masih belum tahu apa yang akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi di sini pertama, kalian karena tema sama kelompok sudah terbuat, hal pertama yang harus kalian lakukan di situ itu adalah pembuatan struktur kelompok. Pembuatan struktur kelompok ini nanti berguna untuk memudahkan kalian dalam kalian melakukan koordinasi di internal kelompok ya. Strukturnya itu berupa ya ketua, terus kemudian ada wakil, mungkin sekretaris mungkin, terus kemudian ada ya anggota lah, seperti itu. Itu kenapa saya suruh bikinkan struktur ini, karena nanti supaya saya lebih enak ketika saya akan memantau pada masing-masing kelompoknya, pada masing-masing kelas. Jadi ketika saya pengen nanya misalkan kelompoknya si Gaby misalkan, saya tanya langsung ke ketuanya bagaimana progresnya dan sebagainya. Jadi bisa lebih enak seperti itu. Sampai situ paham? Nah, setelah kalian membuat struktur, ya kan? Kalian kan kemarin sudah saya kasihkan tema, ya kan? Tugas kalian di kelompok itu adalah kalian menentukan parameter-parameter apa yang akan kalian gunakan, yang akan kalian tampilkan pada atlas digital yang akan kalian buat di WBL itu. Parameter-parameter ini lah yang nanti yang akan kalian buat, ya kan, dengan menggunakan beberapa materi yang sudah kalian dapatkan di beberapa mata kuliah tersebut. Contoh, misalkan ketika kalian menggunakan salah satu parameter berupa penggunaan lahan, misalkan kalian melakukan itu dengan menggunakan metode digitasi atau interpretasi visual, misalkan data yang akan kalian gunakan sebagai metadata dasar itu kalian menggunakan data dari Google Earth, misalkan kalian menggunakan data dari Google Earth, terus kemudian kalian lakukan digitasi atau interpretasi visual, terus kemudian kalian lakukan ya mungkin cross check, jangan cross check ya, pokoknya apa yang kita buat ini sekarang itu adalah data tentatif. Data tentatif itu adalah data yang tidak dilakukan untuk cross check lapangan, sehingga kalian nanti apa yang akan kalian lakukan itu datanya itu hanya berdasarkan dari hasil interpretasi kalian sendiri, seperti itu. Jadi tugas kalian yang selanjutnya setelah kalian membuat struktur organisasi atau struktur kelompoknya, kalian membuat apa tadi? Parameter apa yang kalian gunakan atau yang kalian akan tampilkan pada atlas digital sederhana tersebut. Ya. Nah, untuk penentuan parameternya, kalian bisa chat via pribadi kepada dosen keseluruhannya yang mengetahui itu. Misal, di situ ada pengelolaan kawasan pesisir, misalkan. Mungkin di situ ada yang kalian merasa Pak Zain atau Pak Arif
menguasai bidang tersebut misalkan. Nah, itu kalian boleh tanya sama beliau. Ini parameter apa yang bisa atau cocok kita pakai atau gunakan seperti itu. Kenapa mati semua ini? Videonya nih, ha? Parah kan, Pak? Kau pun termasuk. Ya ampun, saya nyala loh, Pak, dari tadi. Dinyalakanlah video kalian. Ini mau tadi Pak. Mana ada jaringan saya? Nyala itu, Pak. Ngelek loh. Jirpan, Pak. Nanti saya kasihkan video ini di learning ya. Saya kasihkan video ini di learning, jadi kalian bisa mengulanginya lagi, ya, supaya kalian bisa lebih paham, ya. Jadi parameter kita lanjutkan lagi ya. Parameter yang kalian buat, ya kan? Parameter yang akan kalian buat itu kalian tentukan terlebih dahulu. Kalian tentukan parameternya apa aja, terus kemudian kalian identifikasi bagaimana cara penyelesaian atau cara untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut. Contoh misalkan tadi penggunaan lahan, itu kalian selesaikan dengan klasifikasi multispektral atau digitasi interpretasi visual, misalkan seperti itu. Kalian bikin parameternya, terus kemudian kalian bikin cara atau langkah untuk mendapatkannya, metode untuk menyelesaikan parameter tersebut. Nah, apabila parameter tersebut itu dihasilkan dari tumpang susun atau tumpang tindih atau overlay dari parameter-parameter lain, itu kalian harus sebutkan atau kalian harus jabarkan juga. Sampai sini paham? Jadi tugas kalian itu adalah menentukan parameter. Yang kedua, tugas kalian itu adalah kalian menentukan bagaimana caranya kalian melakukan atau menyelesaikan parameter-parameter tersebut. Nah, tugas selanjutnya yang kalian lakukan itu adalah kalian membuat diagram langkah kerja, diagram langkah kerja dan diagram alir. Bagaimana caranya untuk mendapatkan tema besar dari kelompok kalian masing-masing. Jadi beda ya, diagram alir sama diagram kerja, diagram langkah kerja. Ya. Beda ya, dibedakan ya. Jadi diagram alir sama diagram langkah kerja. Ya, diagram langkah kerja itu nanti kelihatan screen-nya? Tidak Pak. Nggak kelihatan. Nah udah Kak. Nah ini udah. Diagram langkah kerja itu nanti, ya kan? Diagram langkah kerja itu nanti kalian tempelkan dengan jadwal harian kalian akan mengerjakannya. Saya stop sharing dulu ya. Jadi kalau diagram alir itu bagaimana cara mendapatkannya, terus kemudian kalau diagram langkah kerja atau apa ya, rincian kerja lah lebih tepatnya, itu nanti kalian tempelkan ke dalam jadwal penyelesaian. Pastikan itu tidak lebih dari 6 minggu pengerjaan. Ya, paham sampai sini? Jadi mulai dengan hari ini, ya, mulai dengan hari ini, mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan praktikum Sistem Informasi Geografis, ya, itu semuanya digunakan untuk mengerjakan PBL. Di mata kuliah penginderaan jauh, nanti saya kasihkan di situ kalian koreksi radiometrik satu kali lagi. Koreksi radiometrik itu 2 pertemuan.
Baru setelah itu baru kalian gunakan untuk mengerjakan PBR. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, sampai sini. Kalau paham, jadi saya refresh lagi, saya ulangi lagi struktur kelompoknya, ya kan? Terus kemudian tentukan parameter dari tema-tema yang akan kalian kerjakan, ya kan? Tema-tema yang akan kalian kerjakan, parameternya itu apa aja, ya kan? Untuk mendapatkan goal atau topik yang akan kalian visualisasikan. Yasin baru masuk, entah apa-apa loh. Nggak absen kalian kalau baru masuk. Untuk mendapatkan parameter-parameter apa yang untuk mendapatkan goal dari apa yang akan kalian kerjakan, ya kan? Terus kemudian apa tadi? Apa lagi? Diagram alir sama Diagram kerja. detail kerja. Diagram kerja boleh. Rincian kerja lah lebih tepatnya. Rincian kerja. Logbook juga. Logbook jadi boleh. Logbook boleh. Tapi kalau logbook ini kan mingguan. Kalau itu sampai keseluruhan. Ya. Jadi asumsikan, ya kan? Asumsikan kalian sekarang ini sedang mengerjakan suatu proyek. Proyeknya adalah pembuatan atlas digital sederhana parametrik. Nah, dari situ kalian hanya mempunyai waktu 5 minggu. Terhitung dari hari ini. Waktu untuk mengerjakan sangat banyak. Praktikum sik, kuliah sik, teori, ya kan? Nanti ketambahan 3 minggu praktikum dan teori penginderaan jauh. Karena yang 2 minggu setelah ini yang penginderaan jauh itu nanti akan saya gunakan untuk koreksi radiometrik. Ya? Paham ya? Paham, Pak. Setelah itu yang kalian buat adalah outputnya. Output ini itu mau kalian jadikan seperti apa? Termasuk bagaimana kalian akan melakukan visualisasi. Karena visualisasi akhirnya itu nanti berada di mata kuliah pemrograman web, ya. Nanti silakan kalian koordinasikan dengan dosen prog-webnya. Mau seperti apa, ya? Entah itu kalian cuma bikin Makromedia Flash dimasukkan ke web kah, atau kalian mau uploadkan SHP-nya dari artis online kah, seperti apa? Saya beli kalian kebebasan, ya. Yang penting hasil akhirnya Yang penting hasil akhirnya itu adalah atlas digital parametrik sederhana. Ya. Dari atlas digital ini kalian sudah punya gambaran belum? Dia seperti yang WebGIS-nya Pak Rocky itu ya, Pak? Hampirlah seperti itu, cuman mungkin bisa lebih sederhana sedikit. Mungkin pada saat ya yang SMA SMK kalian ngambil jurusan informatika, mungkin kalian pernah ya, atau SMP mungkin ya, saya SMP sih dulu. Mungkin kalian pernah bermain dengan menggunakan Makromedia Flash. Ada? Ada? Enggak, Pak. Nggak ada? Belum, Pak. SMA mana kalian ini, Dek? Masa nggak ada orang pakai Makromedia Flash? Kayak seperti itulah. Jadi nanti ibaratnya ya, kalian punya suatu laman. Saya kasihkan contohnya lah ya. Sebenarnya bikinnya pakai PowerPoint pun bisa, cuman ya jelek lah ibaratnya. Jadi dia modelnya kayak presentasi PowerPoint gitu. Terus ada kayak toolbox-nya, ya kan? Ada next, ada back, terus kemudian ada stop, terus kemudian ada keterangan mungkin, ya kan. Itu nanti
parameter-parameter yang kalian buat itu nanti kalian masukkan gambarnya atau mungkin kalian masukkan SHP-nya, terus kalian kasih deskripsi di bawahnya. Misal parameter penggunaan lahan. Nah, parameter penggunaan lahan ini berapa luasannya, permukiman berapa luasannya, tanah kosong berapa luasannya, terus kemudian apa berapa luasannya, seperti itu. Nah, di situ nanti beberapa lembarnya itu nanti isinya parameter kalian semua. Di halaman awal itu isinya adalah deskripsi dari apa atau overview dari apa yang kalian buat. Misalkan di situ kalian membuat apa sih? Berikan saya salah satu contoh tema yang saya kasih kemarin. Saya lupa. Mitigasi bencana, Pak. Contoh mitigasi bencana. Contoh mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini, ya kan? Mitigasi bencana ini parameternya apa aja? Tapi di halaman awal itu setelah nama kalian, terus gambar-gambar apa, ya kan? Gambar-gambar dari overview dari apa yang kalian buat. Setelah itu kalian kasihkan deskripsi apa sih, atas apa sih yang kalian buat. Contoh mitigasi atlas digital sederhana tentang mitigasi bencana di misalkan di Pulau Batam misalkan. Apa aja parameternya? Contoh misalkan kenaikan tinggi muka air laut misalkan, ya kan, yang pertama. Kalau misalkan kalian masih bingung, buka kembali mata kuliah kartografi kemarin, itu sudah saya kasihkan materinya, ya kan. Terus kemudian ada penggunaan lahan, terus kemudian ada jaringan jalan, terus kemudian ada kemiringan lereng, ya kan. Terus kemudian ada lagi tanah, mungkin dia berpengaruh, ya kan. Terus kemudian kalau misalkan dia banjir rob atau mungkin kenaikan air laut itu dia ada yang namanya hutan bakaunya di situ. Itu parameternya. Nah, kalian tentukan kenaikan tinggi muka air laut ini dapat dari mana? Parameter pertama, kenaikan tinggi muka air laut misalkan. Kenaikan tinggi muka air laut ini didapatkan dari yang pertama data elevasi, ya kan. Elevasi dari mana diambil? SRTM, ya kan. Itu jadi parameter yang akan digunakan untuk membuat parameter. Paham maksud saya kan? Jadi kenaikan tinggi muka air laut itu dibikin dari mana? Misalkan kalian mau memodelkan, membuat simulasi tentang kenaikan tinggi muka air laut untuk melakukan mitigasi bencana misalkan, ya kan. Nah, di situ parameternya mungkin adalah elevasi misalkan. Elevasi dari mana? SRTM, ya kan. Terus kemudian ada mungkin menggunakan lahan misalkan seperti itu. Terus kemudian ada kenaikan tinggi muka air lautnya misalkan seperti itu. Ada yang main bertengkar-bertengkaran. Memang kalian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kontibe, ngapain kau? Nggak tahu lagi lah gue sama kalian. Udah pintar kayaknya, diamkan aja lah. Nggak tahu besok. Tengoklah. Orang-orang itu nanti ya berapa lah nilainya. Kita tengok aja lah. Yang ketawa-ketawa aja, ya kan, tengok aja lah. Kalau misalkan nilai kalian nanti jelek atau rasa kalian, ya, jangan nanti terus kalian nyari saya, ya kan, terus kemudian kalian minta tolong Pak remedial. Nggak ada remedial gitu, ya. Kalau kalian memperhatikan, ya silahkan, nggak apa-apa, ya. Yang penting kalau misalkan kalian bosan di sini, silahkan. Kalau keluar silahkan. Saya persilahkan, ya. Daripada membuat mata saya sakit, daripada membuat mata saya tidak nyaman dengan apa yang kalian lakukan, mending kalian keluar aja, keluar dari meeting Zoom ini, meeting Google Meeting, ya. Nah, sampai mana tadi kan saya jadi lupa. Parameter, ya kan. Dari situ nanti kalian tahu parameternya seperti apa. Ya, dari situ kalian nanti tahu parameternya seperti apa, gimana cara untuk membuatnya, jalan misalkan. Kalian ambil dari data OSM misalkan atau OpenStreetMap misalkan. Nah, itu bisa kalian masukkan di situ. Yang kalian modifikasi sendiri misalkan. Data penggunaan lahan tadi, kalian malas digitasi atau interpretasi visual, kalian lakukan klasifikasi multispektral misalkan seperti itu. Nah, dari situ parameternya. Outputnya apa? Dari situ semua, kemudian kalian gabungkan menjadi satu.
Ya kan? Entah itu kalian pakai overlay kah, entah itu kalian pakai weighted overlay kah, atau entah itu kalian pakai buffer kah, ataukah itu kalian pakai apapun. Apapun yang pernah kalian dapatkan di mata kuliah di geomatika, terapkan di situ. Ya. Semua kemampuan kalian yang, jadi saya tahu mana orang yang dia sering memperhatikan dosen, mana orang yang dia tidak memperhatikan dosen, itu saya tahu jadinya. Karena dilihatnya dari situ. Karena ini kelompok, maka beruntunglah orang-orang yang nebeng-nebeng aja. Nah, nanti di akhir saya minta sama kalian pada masing-masing orang di masing-masing kelompok untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri bagi kawan-kawan kalian. Jadi saya harap bagi kawan-kawan kalian yang jadi benalu, ya, yang hanya numpang aja, yang kuliah hanya ketawa-ketawa aja, ya kan? Silahkan kalian kasih nilai yang rendah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Rentang nilainya 0 sampai 10. Ya. Itu terserah dari teman-teman kelompoknya. Ya. Jadi selain menghasilkan sesuatu, PBL ini juga dituntut untuk kerjasama tim kalian. 10 orang dalam satu kelompok itu tidak mudah untuk menyatukan. Sehingga ya bagaimana kalian untuk menghandle itu nanti juga jadi bahan pertimbangan penilaian saya. Seperti itu. Dari mana? Dari sebentar. Saya ulangi sekali lagi. Tugasnya yang pertama adalah kalian menentukan struktur kelompok dari masing-masing kelompok. Kalian bilang sama saya, ya, kelompok 1, 2, 3 kelas AB sama kelas malam, ya kan, siapa strukturnya. Yang kedua, yang akan kalian lakukan ini adalah mencari atau menentukan parameter-parameter yang akan kalian pakai dalam kalian membuat atlas digital parametrik sederhana untuk tugas PBL pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, itu adalah detail parameternya. Detail parameternya ini adalah keterangan dari mana parameter itu didapatkan sama cara untuk membuatnya. Keterangannya contohnya kayak tadi. Jadi kayak misalkan kalian melakukan ya model atau simulasi kenaikan tinggi muka air laut. Nah, di situ kan satu parameter, ya kan? Tapi parameter itu dicari dengan menggunakan parameter-parameter lain. Elevasi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Nah, kalian deskripsikan di situ detail parameternya, ya kan? Sama bagaimana cara mendapatkan metodenya untuk mendapatkan atau menghasilkan parameter-parameter tersebut. Itu tugas untuk minggu ini, ya. Dikumpulkan di learning masing-masing orang, bukan kelompok, ya. Akan tetapi nanti pada saat sama aja isinya. Akan tetapi nanti dalam pengumpulannya, silahkan nama filenya itu kalian kasih kelompok terlebih dahulu. Misalkan kelompok 1 siang A, baru nama sama NIM. Misalkan seperti itu. Kelompok 2 siang B misalkan, atau kelompok 3 malam misalkan, atau kelompok 1 malam misalkan, baru nama sama NIM. Jadi biar saya enak melakukan klasifikasinya nanti ketika saya download di learning, ya, supaya kalian punya tanggung jawab aja untuk menyelesaikan. Sampai situ paham? Paham, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ayo terus. Nah, ini Pak, parameternya itu dari, kan PBL ini kan banyak mata pelajaran, itu dari semuanya atau cuma yang SIG-nya aja, Pak? Terserah, semuanya boleh. Kan saya bilang,
PBL ini anggap kalian sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi keluarkan semua kemampuan yang kalian pernah dapatkan, baik itu materi di kampus, di luar kampus, mata kuliah yang lain dan sebagainya, terserah. Ya. Misalkan kerawanan kawasan pesisir misalkan, di situ harus ada data pasang surut misalkan. Kalian kan belum dapat tuh kan. Kalau yang orang-orang yang sudah ngulang ya, kalau yang ngulang kan udah dapat di OC sama Hidro ya kan. Cuman kalau misalkan yang kalian nggak ngulang ini, yang baru ngambil itu kan belum dapat tuh kan. Nah, kalian tanyakan sama orang-orang yang concernnya, dosen-dosen yang dia concernnya di Hidro atau OC, misalkan seperti itu. Jadi nggak cuman di mata kuliah SIK aja atau di mata kuliah PJ aja, tidak. Terserah mau pakai yang terestris, mungkin daerah kalian ini satu Batam nih misalkan, Pak saya mau elevasi detail Pak, saya mau melakukan pengukuran dengan menggunakan sifat datar tentang elevasi satu kota Batam misalkan untuk PBL ini. Nah itu boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan itu cukup dilakukan dalam waktu 5 minggu. Paham? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, menangnya nih Pak. Tuh. Kan untuk saya ngulang PJ, untuk ngumpulin itu di learning di mata kuliah PJ apa SIG nih Pak? Gimana? Kan pengumpulan tugas itu. Nanti Bapak buat asesmennya di PJ atau di SIG? Yang SIG. Asesmennya yang SIG. Oh iya, kalian si Kan ngumpulin PJ oh, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi Ya, nggak apa-apa. Titipkan aja lah sama kawan yang bilang. Si Pramarido nih ya, kalau Pramarido. kawan kelompok ya Pak? Sama kelompok boleh, kawan kelompok boleh. Nanti jadi di Maaf Pak, suara Bapak terputus kembali Pak. Oke. Ah, iya, hilang lagi. Wah, ya Allah. Ya Allah. Try reloading pages. Halo, terdengar? Siap jelas Pak, siap jelas. Jadi nanti silakan kalian Sultan, nanti silakan kalian kasihkan sama teman kelompok aja, satu kelompok kalian, terus kalian reload, kalian rarkan, zipkan. Tapi penamaannya sesuai dengan itu tadi ya. Nama kelompok berapa, misalkan kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3, misalkan siang A, siang B. Terus kemudian nama Haruni. Jadi saya klasifikasinya, jadi kelompok 1 siang A, nama misalkan Cecep misalkan. Kelompok 1 siang B misalkan, nama apa misalkan. Jadi begitulah. Jadi kasih nama kelompoknya dulu. Kelompok 1 siang A atau kelompok 1 siang B atau kelompok 1 malam misalkan, seperti itu. Ya? Paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tema Pak, tema itu yang ada di mana kemarin jumpa yang 1, 2, 3 gitu ya Pak? Yang kemarin saya kasih. Yang kemarin kalian buat kan saya kasih kembali itu berdasarkan tema-temanya kan? Iya Pak. Di Iya kan? learning statistika ada kok Pak. Jangan statistika ada. Nanti kalian lihat. Nanti kalau misalkan kalian masih agak bingung, nanti silahkan kalian kirimkan kembali di grup WhatsApp kita itu nanti, ya, 1 orang atau 2 orang lah. Jadi screenshotkan learning statistik itu, terus kalian kirimkan di WhatsApp grup kita. Jadi supaya biar kalian ingat aja sih. Oke? Oke Pak. Paham? Ada lagi yang mau tanyakan? Sepertinya Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup, Jadi Pak. saya ingatkan kembali, ya kan, untuk tugas minggu ini yang SIK itu tadi tugasnya, ya, tugas minggu ini yang SIK. Untuk yang PJ nanti kita akan mencoba untuk koreksi radiometri, ya kan, spot sama lenset. Untuk mata kuliah sistem informasi geografis,
ya kan, dari pertemuan sekarang sampai pertemuan ke 13, ya kan, sampai minggu 8, ya kan, ini minggu 8, kita terakhir itu minggu ke 14 sebelum UAS, ya kan, sebelum UAS itu minggu 14. Nah, dari minggu 8 sampai minggu ke 13 itu silahkan kalian kerjakan PBL masing-masing kelompok, ya, baik itu teori maupun itu praktikum. Nanti kalau misalkan kalian memang memerlukan untuk meet lagi, ketemu lagi, kita ya kayaknya seminggu sekali lah, nanti saya minta laporan progres buat kalian. Jadi teori mungkin ini mata kuliah teori ya, ini teori ya sekarang ya. Iya, Pak. Teori sama praktek malam ya, malam praktek kan nanti kan. Ya. Nanti kita atur jadwalnya. Jadi karena di situ dia ada 9 kelompok ya kan. 3 kelompok, 3 kelas kan 9 kelompok ya kan. Iya, Pak. Jadi nanti mungkin setiap minggu saya mau dengar laporan progresnya aja. Jadi kalian nanti yang presentasi di situ. Ya. Ya, Pak. Nanti untuk detailnya saya kasihkan di chat WhatsApp grup. Oke? Jadi setiap minggu nanti kita tetap ketemu, ya kan? Setiap minggu nanti kita tetap ketemu dan kalian menyampaikan, masing-masing kelompok menyampaikan progres apa yang sudah kalian kerjakan, ya, untuk mendapatkan atas hasil tersebut. Untuk visualisasi, ya, silahkan kalian kontak ke dosen pengajar pemrograman web. Nanti kalau misalkan beliau nanya bagaimana PBL yang arahannya di mata kuliah SIG sama PC, nanti kalian tunjukkan video kita ini, ya, ini saya rekam video kita ini, nanti kalian tunjukkan sama dosen pengajarnya. Atau mungkin kalau misalkan kalian bisa menjelaskan, silahkan kalian jelaskan sama beliau, sama dosen-dosennya. Bu Cai sama Pak Rocky kan? Ya. Oke, jadi gitu aja mungkin. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya? Cukup? Cukup, Pak, untuk tugas minggu depan sudah cukup. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan kuliah pada malam hari ini. Ya, silahkan kalian kerjakan, manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Untuk sementara ini kalian gunakan mata kuliah sistem informasi geografis dulu untuk mengerjakan PBL. 2 minggu lagi kalian akan saya tambah dengan menggunakan mata kuliah penginderaan jauh, ya. Nanti mungkin kalau misalkan di mata kuliah yang lain, statistik, progweb, itu nanti dia termasuk dalam pengerjaan PBL itu, nanti kalian juga bisa ditambahkan di mata kuliah tersebut. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya kan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.